Ya, baik. Shalom semua, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kembali kita akan memulai perkuliahan kita, tafsir Perjanjian Lama ya. Kita masih membahas tentang manusia pertama dan kita akan membahas pada topik pada petang ini Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Tetapi kita sebelum sampai ke sana, kita mau melihat dulu ada satu yang tertinggal. Ketika manusia itu di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei dalam bahasa Latin. Artinya apa itu? Gambar dan rupa Allah itu. Nah, gambar dan rupa Allah itu, walaupun mereka mempunyai kecerdasan berpikir, intelektual, pengetahuan, kemampuan beradaptasi, bahkan etika dan moral, tetapi juga ada yang namanya free will atau kehendak bebas ya. Seulang, ada kehendak bebas di situ. Makanya manusia itu diciptakan bukan seperti robot. Tuhan juga mengatakan begini dalam Injil. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya Tuhan ingin dikasihi, Tuhan ingin dicintai dengan hati kita. Seluruh hidup kita. Sepenuh hati kita. Ya, jadi kehadiran Bapak, Ibu, dan saya ya datang ke dunia ini diciptakan dengan satu destiny untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan dengan segenap hidup kita semua. Nah, pada waktu dia diciptakan itu, dia jatuh ke dalam dosa karena free will-nya itu, kehendak bebas yang ia ambil itu. Seulang, karena kehendak bebas yang dia pilih. Dia mengambil keputusan Hawa itu dan memakan buah yang dikatakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan berikan kepada suaminya. Nah, ada hal yang menarik ya. Sebelum saya paparkan bahan saya, coba kita lihat dulu dalam Kejadian 3 ayat 22. Silakan satu orang dibaca deh. Kejadian 3 ayat 22. Pada waktu dia sebelum jatuh ke dalam dosa, ini kondisinya. Saya baca Pak ya. Ya, silakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, perhatikan ya, kalimatnya jelas sekali ya. Dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tadi awalnya cuma tahu yang baik saja, Pak, Bu. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, terbuka tuh mata mereka. Jadi tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Narasi itu jelas sekali ya, ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian itu, bahwa akhirnya ketika mereka makan buah itu, terbukalah mata mereka yang tadinya hanya tahu yang baik, tetapi dosa membuat dia juga melihat hal-hal yang tidak baik. Dan kalau kita lihat dalam narasi selanjutnya, bahwa saya bacakan masih dalam ayat 22, dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini apa ini? Ya, ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon-pohon kehidupan itu, buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Apa ya artinya ya? Coba saya izin share dulu ya. Ini masih ada dua materi nih. Nah, kelihatan ini? Kelihatan ya? Nah, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saya kasih yang hijau ini. Ya, di pasal ini, pada pasal 5 itu, ayat 5 itu, bagaimana setan itu mempengaruhi manusia makan buah terlarang. Dan Tuhan tahu rancangan Allah ya untuk membentuk manusia dan lihat ini, memiliki free will seperti dirinya.
Setan tahu bahwa manusia itu memiliki free will seperti dirinya. Kesalahan yang dilakukan setan dipakai iblis untuk menjatuhkan manusia. Jadi cerdik juga ya. Malaikat pemberontak itu atau setan itu, dia tahu bahwa manusia juga punya free will. Sama dengan dirinya itu. Dan dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ya, manusia yang ciptakannya berbeda itu dengan setan itu, ya, bahwa imago Dei diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya juga ada free will, tanda petik, ada peluang untuk bisa dijatuhkan. Makanya dia goda itu. Manusia pertama itu, Hawa itu. Nah, lalu dikatakan, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah kehidupan itu sehingga ia hidup selama-lamanya. Buah kehidupan dalam ilustrasi kehidupan kekal selamanya. Tuhan Allah melarang manusia makan buah kehidupan bukanlah bentuk persaingan atau kecemburuan karena dapat hidup kekal, melainkan, nah ini dia, Allah tidak menghendaki manusia akan mengalami hidup selamanya dalam keadaan status tetap berdosa selamanya. Itu dalam Kejadian 3 ayat 22 ya, maknanya itu. Ini sih ada dua bahan, yang satu di Word, satu lagi di PPT. Nah, jadi itu ya. Jadi dia jatuh ke dalam dosa dan Tuhan tidak menghendaki manusia itu bisa kembali lagi ke dalam Taman Eden itu memakan lagi sehingga bukan hidup selamanya tetapi berdosa selamanya. Makanya di ayat yang ke-23 diusir dari Taman Eden, ini dia. Dia diusir oleh Tuhan di Taman Eden. Dan Taman Eden itu atau Firdaus itu dijaga oleh Krub atau malaikat. Ya, jadi manusia pertama kali itu diciptakan itu hanya tahu yang baik saja. Tetapi punya free will. Baik, sampai di sini yang saya lupakan satu ayat itu. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Coba tolong dibacakan Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Kita akan bahas ini ya. Saya baca ya Pak. Ya, silakan. Kejadian 6 ayat 1 sampai 2 demikian bunyinya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Baik, terima kasih Pak Rex. Ya, Kejadian 6 ayat 1 dan 2, kita akan lihat topik yang saya berikan pada petang ini, siapakah anak-anak Allah yang dimaksud dan siapakah anak-anak manusia? Karena banyak yang mengatakan itu malaikat, Pak. Ya, saya menghargai ya pandangan perbedaan hermeneutik di dalam masing-masing kajian biblika ini. Tapi kita akan lihat, saya siapkan bahan ini dari pagi jam 5 sampai jam 1 baru selesai gitu. Ya, cukup lumayan juga nih. Presentasinya cuma 40-50 menit. Tapi nyiapinnya lumayan ya. Harus buka-buka buku seperti itu. Nah, kita akan bahas ini ya. Siap-siap dengan bahan saya, kita lihat ini. Ya, kita fokus ya. Lihat. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan anak-anak perempuan dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2? Tentu Bapak Ibu dan saya pernah deh mendengar, oh itu adalah malaikat. Nah, kita akan jawab. Tentu juga dari Alkitab ya. Kita nggak mungkin, saya tuh paling anti kalau nggak ada ayatnya begitu. Ya, paling anti kalau bicara tuh talk with data. Nah, kita lihat dulu ini. Ini topik yang menarik ya. Apa yang dikatakan oleh Musa?
ketika dikatakan bahwa manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ya, saya juga menggunakan King James ya. Saya lebih senang. Kenapa? Karena lebih mendekati dengan bahasa aslinya, walaupun nggak 100% seperti itu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman menggunakan versi lain, silakan. Dan di ayat 2 ya, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saya nggak perlu tunjuk STT mana yang mengatakan itu adalah anak Allah, itu adalah malaikat atau gereja mana. Tapi di dalam akademik kita boleh dong. Bagi saya STT ini adalah, sekali lagi ya, bagi saya STT Sekolah Tinggi Teologi adalah laboratorium penelitian Pak, Bu. Saya nggak bicara doktrin gereja, tetapi laboratorium penelitian. Sah-sah saja kalau Bapak, Ibu, dan saya punya pandangan lain. Tapi ini pandangan saya. Secara akademik, dari beberapa sumber ya, dan nanti saya akan tunjukkan sumber saya juga ada. Nah, kita lihat ini. Saya menggunakan versi WT ya. Lihat ini. Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Lihat ini. Ya. Saya menggunakan WTT, Westminster Leningrad Codex. Ya, ini artinya apa? Ini adalah Alkitab salinan Perjanjian Lama bahasa Ibrani tertua. Kalau kita lihat nama Leningrad, ini dulu adalah kota ini di Rusia, di Uni Soviet. Lenin. Dan Westminster adalah sebuah seminari. Jadi sebuah kodeks atau catatan tuh. Ya, jadi saya menggunakan terjemahan dia. Nah, kita lihat ini. Waihiki hehel ha Adam. Larob al peneha Adamah. Sampai di sini. Ya. Kita lihat. Kata hehel di sini berasal dari kata yang sama, artinya menajiskan, merusak, mencemarkan, bisa tempat atau benda, manusia keturunan Kain, dan Set yang terus bertambah. Saya menggunakan kodeks Leningrad ya, terjemahan ini. Jadi keturunan Kain dan keturunan Set. Makanya tadi saya minta Bapak Ibu pegang Alkitab, kita buktikan ini Pak. Dan dikatakan bahwa kata bagi mereka lahir anak-anak perempuan, sebutan ini lebih mengarah pada perkembangan keturunan Kain. Kita buktikan ya. Kita lihat ini. Ayat ini berasal dari Kejadian 6 ayat 1. Tadi saya katakan saya menggunakan versi Westminster Leningrad Codex ya. Dan terjadilah ketika mulai manusia bertambah banyak di atas permukaan bumi tanah dan anak-anak perempuan dilahirkan bagi mereka. Ayat ini merupakan narasi penting dalam kitab Kejadian yang menggambarkan periode ketika populasi manusia itu mulai berkembang di bumi. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam Kejadian pasal yang keempat. Tenang ya, sudah saya tampilkan di sini. Nah, ketikan ini. Di dalam Kejadian 4 ayat 17 sampai 24, ini sudah saya kasih warna ya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kita tahu Adam Hawa punya anak laki 2, Kain dan Habil. Kain membunuh Habil. Nah, pada ayat yang ke-17, ya, kan tinggal Kain tuh. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandung perempuan itu, lalu melahirkan Henok.
Saya tahu Bapak Ibu pasti ada yang bertanya, Pak, dari mana Pak dapat istrinya? Ada nggak yang begitu pikirannya? Pasti ada ya. Bu Butet, senyum-senyum, pasti ada ya. Ntar kita jawab. Ya. Nah, kemudian Kain mendirikan satu kota, dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok, lahirlah Irat. Irat memperanakan Mehuyael. Mehuyael mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, dan yang satu lagi namanya Sila. Jadi, Metusael punya anak namanya Lameh. Lameh punya dua orang istri, dan namanya Lameh itu punya yang namanya satu istri pertama adalah Ada, dan yang kedua Sila. Dan merekalah tokoh poligami pertama di dalam Alkitab. Saya ulang, tokoh poligami pertama di dalam Alkitab. Pak, boleh ya Pak poligami ya? Ingat, hukum Taurat belum turun Pak. Hukum Taurat belum turun, waktu itu cuma ada perintah beranak cuculah dan penuhilah bumi, teologi situasi. Bumi masih penghuninya berapa banyak sih Pak? Adam, Hawa, Kain, Habel, dan keturunannya yang masih nggak banyak ini. Belum nyampe 10.000, belum nyampe. Diprediksi. Jadi ini adalah tokoh poligami pertama. Nah, lihat ini. Ada istri pertama itu melahirkan Yabal. Ini dia. Dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yang pertamanya. Nama adiknya Yubal. Dialah menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi Lameh punya istri Ada dan Sila. Ada punya anak yang nama anaknya itu Yabal dan Yubal. Nah, lihat ini. Lameh yang punya istri itu sekali waktu bicara kepada istrinya itu, Ada dan Sila, dengarkanlah perkataan-perkataan Lameh. Aku telah membunuh seseorang. Ini dia. Saya nggak perlu bacakan ya, tapi saya mau cepat aja. Aku telah membunuh seseorang laki-laki karena ia melukai aku. Nah, perhatikan hal itu. Kok bisa ada orang lain ya? Betul tidak? Kok udah membunuh orang lain tuh? Nanti akan kita jawab. Ada orang lain di muka bumi. Membunuh orang lain. Ya, karena ia memukul aku sampai bengkak. Jadi bengkak ini bukan cuma sekarang ya. Kesandung kakinya bengkak tuh juga udah ada tuh di Taman Eden, bengkak kakinya Pak. Kalau dompet bengkak isinya penuh berarti. Tapi kalau kaki bengkak susah juga itu. Nah, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, ayat 15 ya, maka Lameh 70 kali lipat. Nah, dari sini kita tahu bahwa Lameh ini adalah keturunan dari Kain. Dan Kain itu membunuh Habel. Dan kalau kita lihat, coba kita lihat dulu Kejadian 4 ayat 15. Silakan dibaca satu orang. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lameh 70 kali lipat. Satu orang dibacakan. Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Nah, nangkap sampai di sini. Kain yang membunuh Habel itu minta perlindungan kepada Tuhan supaya ia tidak dibunuh oleh orang lain. Ya, bahkan tadi dibacakan tadi oleh Pak Guntur ya tadi bahwa
siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Dan keturunan Kain, Lameh juga berbuat yang sama, membunuh juga. Nah, dari sinilah, coba baca Matius 18 ayat 22. Atau orang, laki-laki atau perempuan, Matius 18 ayat 22. Dari cerita inilah, makanya ketika Petrus bicara kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni saudara kami? Dari sini jawabannya, Pak. Coba dibaca. Saya baca ya, Pak. Oke, silakan, Pak. Matius 18 ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kisahnya dari sini, Pak. Maksudnya apa, Pak? Bukan 70 kali 7 dihitung, 490, bukan. Tetapi kita lihat tadi, kata Kain kepada Tuhan apa? Tuhan, proteksi saya dong. Tuhan bilang apa? Tidak ada seorang pun yang akan membunuh Kain. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Ayat 15 tadi. Bahkan dikatakan akan dibalas 7 kali lipat. Lameh keturunannya membunuh juga. Bahkan dikatakan Tuhan akan balas 70 kali lipat. Yang saya mau sampaikan adalah, kok Tuhan bisa mendengar orang-orang yang berdosa ya? Membunuh, bahkan masih melindungi. Artinya apa? Tuhan masih mengasihi, masih mengampuni mereka, bukan? Kan itu maknanya. Makanya ketika Petrus berkata kepada Yesus, berapa kali guru saya mesti ngampuni saudara saya? Kita saja mungkin sudah kesal ya, kalau satu hari orang yang sama menyakiti kita 3-4 kali. Masa sampai 70 kali 7 kan nggak mungkin. Bukan itu maksudnya, Pak. Tetapi kasih dari versinya Allah. Mengampuninya dari versinya Allah. Unlimited. Tidak terbatas. Kalau Allah saja menjaga Kain, bahkan bisa balas 7 kali lipat. Menjaga Lameh, bisa balas 70 kali lipat. Itu dia. Dasarnya dari situ 70 kali 7. Kita lihat di pasal 3 tadi. Nah. Lihat ini. Bali ya. Ini saya mesti ulang-ulang nih. Kalau enggak nanti enggak nangkep. Susah nih. Jangan nanti kuliah tutor enggak dapat apa-apa. Repot. Ingat bahwa Kain ya punya anak Henok. Henok lahirkan Irad. Irad Mehujael. Lalu Mehujael Metusalah. Metusalah lalu Lameh. Lameh punya istri 2 Jabal. Ada dan Sila. Ada mempunyai anak Jabal dan Yubal. Ya. Lalu Sila punya anak siapa ini? Sila ini punya anak, ini dia. Sila juga melahirkan anak. Sila punya anak namanya ini dia. Tubal Kain. Ya, Tubal Kain. Jadi kedua istrinya itu punya masing-masing, yang satu 2 anak dan satu lagi Tubal Kain. Nah, sampai di sini, perhatikan ya, perhatikan nih. Sampai di sini keturunan Kain tidak ditulis lagi, Pak. Karena apa? Dari sinilah kita tahu Allah sudah lakukan yang namanya pemisahan antara orang berdosa tidak taat dengan orang taat. Karena apa? Coba baca ayat 25. Kejadian 4 ayat 25. Ini kan Kejadian 4 ayat 25. Nah, ini baca ini. Nah, silakan Pak dibaca. Dia 25 ya lanjutannya. Silakan dibaca, Pak Rex. Ya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan.
Masih. Sampai ayat 24, Kain tidak ditulis lagi, Pak, keturunannya. Tetapi intinya, di dalam pasal 4 sampai 24 itu, keturunan Kain tidak ditulis lagi oleh Alkitab. Karena Tuhan sudah lakukan pemisahan. Dan di ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lahirlah Set. Set ini, apa sih artinya Set ini? Saya kepengen Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, bacalah arti-arti nama. Set itu adalah Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Ini arti Set. Dan lahirlah anak laki-laki bagi Set yang dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan atau 4 huruf ini, atau yang dikenal dengan nama Tetra, Gramaton, atau Yahweh. Yahweh. Jadi Set inilah yang lahir setelah Kain, Adam bersetubuh, lahirlah Set. Sekarang kita lihat ya, keturunan Set ini siapa aja. Saya cepat saja. Kejadian 5 ayat 1 sampai 32, tapi saya hanya ambil poin-poin ini saja ya. Ini sudah saya tandai semua. Inilah daftar keturunan Adam. Ya, pada waktu manusia diciptakan Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Tentu siapa ini? Adam. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, ini dia ya, yang menurut rupa dan gambarnya. Lalu menamainya Set. Ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Kok nama Kain nggak dimasukin ya? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan ya Kain, lalu dia juga punya anak lagi, Set, karena Habel sudah dibunuh. Kok Kain nggak ditulis ya? Alkitab mau bicara apa sih? Alkitab mau bicara tentang pemisahan, Pak, Bu. Orang berdosa nggak dimasukkan lagi tuh, tidak ditulis. Saya ulang ya, tidak ditulis oleh Alkitab. Kita lanjut. Umur Adam setelah memperanakan Set, ya, 800 tahun. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Perhatikan ya, anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun. Maaf, kurang end ya. Lalu ia mati. Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalalel. Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Yared hidup 160 tahun, ia memperanakan Henok. Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lameh. Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki, lihat ini. Dan memberi nama siapa? Lihat. Nuh. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Waktu itu Pak John ngomong bicara ya minggu lalu ya. Pak, tanah itu dikutuk atau bagaimana Pak? Ini dia. Tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Kita udah bahas ya minggu lalu. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, kita tahu bahwa di dalam kisah ini keturunan orang benar, Pak. Kenapa orang benar? Ada yang mau jawab nggak? Set ini melahirkan orang-orang benar.
Ada yang mau jawab? Saya sampai keturunannya ke Yesus, Pak. Oh, panjang banget Pak, sampai Yesus. Namanya aja Pak, sebutin Pak. Kalau sampai Yesus, saya juga anak Tuhan Yesus Pak. Dari silsilah, Pak, di Matius 1, Pak. Wih, pakainya Matius ya. Mantap, mantap Pak Frans nih, diam-diam pakainya PB juga. Senang nih saya begini, makin makin excited saya. Sampai jam 8 boleh nggak ya? Jangan Pak, kemalaman. Baik, makasih Pak Frans. Ada yang lain nggak? Ya, Anak-anak keturunan itu yang Pak. menyembah, anak-anak yang menyembah Allah, Pak. Ya, sebutin siapa namanya Pak. Saya ingin jelas. Set orang benar, lihat keturunannya. Siapa? Ini jelas tuh. Nih lihat. Baca silakan, Pak Rex. Baca Pak. Nih Pak, yang Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. satu keturunan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Siapa lagi? Kita lihat. Ya. Lalu yang kedua adalah Nuh berumur 500 tahun. Ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ini di dalam pasal 5 ya. Coba kita baca. Kejadian 6 ayat 8. Satu orang baca. Kenapa Nuh ini bisa dipilih? Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh. Atasnya benar, bawahnya benar, Pak. Makanya kalau orang bilang buah jatuh gak jauh dari pohonnya, ya benar. Ya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Satu orang. Makanya di dalam Kisah Rasul, satu orang benar, sisi keluarga diselamatkan dari sini. Oke, kita mundur lagi ya. Nah, perhatikan ini. Jadi waktu dikatakan dalam Kejadian pasal 5 ini, Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut gambar dan rupa dia. Kan Adam diciptakan kan menurut gambar dan rupa Tuhan, imago Dei. Tentu, ya, Set juga begitu, menurut gambar dan rupa Allah. Nah, lihat ini. Coba satu orang baca nih, siapa? Nih, perhatikan nih, saya kasih tandanya nih. Ini baca, satu orang, silakan, 1, 2, 3. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, ketemu ya. Ada yang spesial nggak dengan ayat itu? Jadi, Kain mendapatkan istrinya dari mana, Pak? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau Bapak, Ibu, dan saya baca Alkitab, nggak ketemu, Pak, umur Kain berapa. Tapi kalau materi, saya punya bukunya, Pak. Ya, nah, super bukunya. Lihat ini. Tradisi Yahudi, waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban itu. Tradisi Yahudi ya, itu 30 tahun. Jika mereka mempersembahkan korban itu. Kain mempersembahkan hasil pertanian, Habel binatang ya, itu 30 tahun. Dan Kain itu mendapat istri dari mana? Dia menikah dengan saudara-saudara sekandungnya. Karena Adam ini, tadi dibacakan ya, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi dia menikah dengan saudara sekandung. Incest
Kata incest belum muncul Pak di situ, baru muncul di Taurat. Coba pakai logika. Saya nggak main filsafat ya, logika. Dari dua orang, lahir dua. Satu, Kain membunuh Habel. Habel digantikan oleh Set. Set punya keturunan. Lalu Kain dapat istri dari mana, Pak? Kalau bukan nikah dengan saudara sekandungnya. Bahkan ada sumber lain ya. Dia menikah juga bisa dengan salah satu sumber lain ya. Bisa dengan keponakannya juga. Lihat ini. Bukan cuma Adam memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Perhatikan Pak. Kenan. Ini lihat. Coba satu orang baca nih. Nih, silakan baca satu orang. Nah, Kenan. Apa ini? Dan Enos masih hidup 815 tahun. Ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Satu. Laki-laki dan perempuan lagi, Pak. Lihat ini. Kenan memperanakan Mahalael. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Muncul lagi, Pak. Ini lagi. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Muncul lagi. Lihat ini. Sama ini. Anak laki-laki dan perempuan. Muncul lagi, Pak. Siapa lagi? Ini lagi. Henok. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Muncul lagi, Pak. Sejenis, sepasang. Terus muncul lagi. Muncul lagi. Nah, pertanyaannya kembali ke tadi. Kain dapat dari mana, Pak? Kejawab nggak? Dari perempuan-perempuan itu, Pak. Nah, iya. Keturunan. Nah. Dari situ kan? Ya, jadi Kain dapat istri dari mana? Ya dengan nikah dengan saudara sekandungnya. Atau dengan siapa, Pak? Bisa dengan keponakan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nih, jangan sampai ada yang nggak nangkep ya. Nangkep nggak nih? Yuk, mumpung saya belum lompat. Nangkap, Pak. Nangkap. Nangkep ya. Nangkap, Pak. Yang lain? Iya, Pak. Anak laki-laki dan Nangkap, Pak. perempuan. Berarti perempuan-perempuan dari antara Iya. perempuan-perempuan itulah, Pak, ya? Betul. Betul, Pak Guntur. Jadi jangan bingung ya. Itu dapat dari mana Kain? Ya bukan dapat dari Enggak dikasih tahu sama pengkolan. kita ya, Pak, ya? Bukan dari pengkolan, Pak ya. Bukan. Ya kan? Jadi Pak, untuk pas kedengaran nggak Pak? Siapa nih? Pak Sateli? Silakan, Pak. Ya. Jadi pas kematian Habel itu, apakah dia sudah menikah atau belum Pak? Pak B belum menikah, Pak. Belum menikah ya. Ya, Alkitab tidak menulis ya, tapi saya berani mengatakan belum menikah. Berarti keturunan Kain dan Set udah kita bahas. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang krusial nih. Nah, ini udah ya. Kita lewati ini. Kita lihat Kejadian 6 ayat 2 ya. Maka anak-anak Allah telah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Sampai dibilang kok manusia itu cantik-cantik, Pak. Bukan dibilang cantik, cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Nah, jadi kita lihat ini. Bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat siapa itu anak-anak Allah itu. Dalam bahasa aslinya itu adalah Beneha Elohim. Artinya ilahi, makhluk ilahi, saleh, orang benar, perkasa, penguasa. Ini semua strong definition. Tetapi kita tahan dulu ya. Siapa anak-anak Allah di situ? Ya, karena banyak orang menafsirkan itu adalah malaikat, Pak. Saya belum jawab dulu. Nah, lihat ini. Tadi kita udah lihat bahwa Tuhan memisahkan antara orang berdosa, keturunan Kain, dan Set, orang benar. Keturunan Kain
lahir Lameh. Lameh membunuh. Kain membunuh adiknya, Lameh membunuh orang lain. Keturunan Set, Henok bergaul dengan Tuhan, Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang tadi katakan Pak Alex, hasilnya udah beda, Pak. Dan keturunan Kain tidak ditulis lagi. Jadi, siapa nih anak-anak Allah di sini? Ya, siapa anak-anak di sini? Nah, kita lihat ini dulu ya. Kita mundur lagi nih. Pak, ini kapan maju-majunya, Pak? Ada yang saya kasih tanda ini kan? Merah. Betul tidak? Ini sengaja saya lewatin tadi. Iya, Pak. Ya. Jadi Sila juga punya anak 2 sepasang. Yang pertama Tubal Kain. Bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, adik perempuannya ini loh. Siapa nih? Naamah. Nyempil. Lihat nih, Pak. Ini siapa nih? Adik perempuan Tubal Kain. Naamah. Jadi, dalam keturunan Kain, ada yang perempuan nggak? Baru. Ada, Pak. Ada, Pak. Nyempil 1 di situ, Pak. Sebelum saya lanjut, udah nangkep belum nih? Arahnya kemana? Sudah, Pak. Udah ya? Pak Rek, amin apa aman? Aman, Pak, aman. Amin. Pas saat ini, nangkep, Pak. Ini setelah adik perempuan Tubal Kain dia nama, udah nangkep belum, Pak? Kira-kira akan kemana nih? Oke. Lanjut, Pak. Nih, saya nggak bisa lihat wajah semua sih ya. Oke, selanjut ya. Nah, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Anak-anak Allah di situ siapa? Anak-anak Allah di situ tadi dikatakan bahwa dalam terjemahannya itu bisa dikatakan ilahi, juga bisa dikatakan makhluk ilahi, orang saleh, orang benar, perkasa, penguasa. Nah, jadi anak-anak Allah di situ adalah anak-anak keturunan Set. Tangkap sampai di sini, Pak. Nangkap, Pak. Allah di sini Nangkap, Pak. adalah anak-anak keturunan Set dan kawin dengan salah satu yang cantik itu adalah Naamah yang tadi kita baca. Adiknya Tubal Kain, kawin campur. Kita lihat dulu ya, siapa anak-anak Allah ini. Dalam hal ini, keturunan Kain tidak dicatat dengan lengkap seperti umur tidak dicatat dalam Alkitab karena dosa yang diperbuatnya. Umurnya nggak dicatat. Keturunannya juga nggak dicatat karena dosa yang diperbuatnya. Ya, bahkan setelah lagi yang paling bawah tuh ya, sejak ia melakukan pembunuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh Kain, membunuh. Dan dia punya keturunan Lameh membunuh juga. Dan konsekuensinya tidak dicatat. Saya mengambil buku itu dari The Divine Fingerprint ya, di bukunya Pak. Dr. Samuel Pang, beliau juga adalah seorang pengajar dan teolog peneliti. Nah, jadi tidak dicatat. Ya. Nah, sebaliknya keturunan Set dicatat secara rinci dalam Alkitab. Terinformasi salah satu keturunan Set diangkat hidup-hidup ke sorga karena mampu mempertahankan keputusan karib bergaul karib intim dengan Allah selama 300 tahun. Itu keturunan Set. Sekarang kita mau melihat. Kalau kita bicara Beneha Elohim, anak-anak Allah, itu merujuk kepada siapa saja. Saya nggak kutip semua ya. Ini dia, Pak. Anak-anak Allah itu, nanti Bapak Ibu silakan simpulkan. Siapa anak-anak Allah di situ? Yang pertama,
Silakan baca satu orang. Ayub 1 ayat 6 dan orang kedua Ayub 2 ayat 1. 5 ayat ini silakan baca satu persatu satu orang. Silakan. Pilih. Ya, silakan. Saya Pak mau bertanya Pak, boleh Pak? Selesaikan dulu Pak ya. Bisa Pak. Ayub 1 ayat 6 ya Pak. Ya, silakan Pak. Ayub 1 ayat 6, demikian bunyinya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Oke. Lanjut. Berarti anak-anak Allah bisa siapa itu? Malaikat. Betul ya? Lanjut Pak. Siapa lagi yang baca? Yang perempuan? Ayub 2 ayat 1, silakan. Saya Pak, Silakan Bu Dewi. Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayub 2 ayat 1. Oke, lanjut. Ya, anak-anak Allah di antara mereka datang juga iblis ya untuk menghadap Tuhan. Oke, lanjut. Hosea 1 ayat 10. Siapa yang baca? Silakan. Saya Pak, Silakan. Hosea 1 ayat 10. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Oke, lanjut. Matius 5 ayat 9. Satu orang bacakan. Saya Pak, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lanjut. Roma 8 ayat 16. Siapa yang baca? Silakan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oke. Berarti konteks Beneha Elohim, anak-anak Allah, bisa malaikat nggak Pak? Bisa. Bisa manusia nggak? Bisa juga. Bisa orang Israel nggak Pak? Bisa juga. Ya, sampai sini dulu. Ya, nanti Bapak Ibu yang akan simpulkan. Nah, dari ayat firman Tuhan yang disampaikan di atas, tampak jelas siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah. Itulah sebagian keturunan Set. Bukan malaikat, angel. Kutipan itu juga jelas siapa yang dimaksudkan dengan anak manusia, yaitu mereka yang hatinya penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Itulah keturunan Kain. Tadi perempuan di dalam keturunan ya Sila, siapa namanya? Naamah salah satunya Pak. Kawin campur, silang. Nah, jadi terjadi kawin silang antara keturunan orang benar dengan keturunan orang berdosa. Ini yang Tuhan tidak mau dari dulu. Makanya sekarang juga begitu. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seiman, tidak seimbang. Apa bedanya? Terang dengan gelap pasti beda. Dari dulu Tuhan sudah buat pemisahan. Jadi dipisahkan sama Tuhan. Dengan demikian, adanya pendapat terjadinya kawin campur antara malaikat yang jatuh dengan anak-anak Allah adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar Alkitab yang mumpuni atau kuat. Karena Kejadian 1 ayat 8 sampai 22 membicarakan sosok Nuh sebagai pemeran utama. Coba kita lihat ya. Kita lihat judulnya aja ya Pak. Kejadian 4, Kain dan Habel. Kejadian 5, keturunan Adam. Dan di dalam Kejadian 5 itu ya, itu adalah keturunan Set. Dan di dalam Kejadian 6, manusia bertambah banyak jumlahnya. Lalu bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya baca, ya, dikatakan bahwa kejahatan itu semakin sedikit atau semakin banyak, Pak. Dalam pasal 5 dan 6 itu. 6 khususnya. Semakin banyak, Pak.
Semakin banyak, Pak. Dan Begitu. banyak. Nah, kenapa makin banyak? Kita udah bahas tidak minggu lalu pasal 3 itu. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Allah, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia ada daging. Jadi makin banyaklah kejahatan itu. Tetapi di dalam pasal 6 itu, tokoh sentralnya siapa? Yang masih diperhitungkan Tuhan. Nuh, sosok sentralnya itu, Pak. Karena dalam Kejadian 6 ayat 8, Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang malaikat. Apakah benar malaikat bisa kawin-mawin? Ini dikatakan Yesus dalam Matius 22 ayat 23 sampai 30. Tapi baca aja yang ayat 29-30 ini. Ini bicara tentang begini ya, tentang Tuhan Yesus ketemu dengan orang Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Dan dia berkata, guru, ya singkat cerita, kalau orang mati tidak meninggalkan anak, lalu kawin dengan istrinya. Maaf, kalau ada seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Tetapi ada 7 orang saudara. Yang pertama kawin, kemudian mati dan tidak punya keturunan. Lalu menikah. Kalau bahasa kita apa tuh? Turun ranjang apa naik ranjang ya? Ada yang tahu nggak? Juga kalau sama abangnya yang lain, kalau madinya Apa Bu? Apa? Bu Butet? kalau di Batak itu Pak kan ada juga misalnya apa supaya kehilangan keturunannya itu tidak keturunan. Dia kalau sama abangnya mungkin naik ranjang, tapi kalau sama adiknya ya tuh 2000. Oke. Antara naik atau turun ya. Supaya apa? Ada keturunan seperti itu. Nah, 7 orang ini semuanya mati, Bu. Nah, di ayat 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Ini kan pertanyaan yang menggelitik ya. Silakan baca ayat 29-30 di jawaban Tuhan Yesus. Bacanya yang tegas, Pak, yang keras. Siapa yang baca? Ayat 29-30. Pak. Saya baca, Pak. Silakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, anggap ya, Yesus menjawab, ente sesat, kamu sesat. Yang ngomong bukan saya loh, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Keras banget nih Yesus bicara ini. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin, tidak dikawinkan, hidup seperti malaikat di surga. Tidak ada kawin-mawin, pesta 3 huruf itu. Ya, nggak ada. Kamu sesat. Nah, jadi lanjut. Alkitab mengkonfirmasi dengan jelas malaikat adalah makhluk roh, genderless, tidak punya kelamin, namanya aja makhluk roh. Dan malaikat itu tidak punya gender. Ya. Dan dalam Lukas 20 ayat 35-36. Silakan baca ayat 35-36. Satu orang. Sudah ada PPT? Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Oke. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Ya. Mereka dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain. Dunia mana tuh? Bukan dunia gaib, Pak. Nanti dalam kerajaan Tuhan, di dalam sorga, ya, dalam kebangkitan orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Hidup sama seperti malaikat-malaikat
dan mereka adalah anak-anak Allah, baik malaikat maupun orang-orang percaya yang sudah bangkit. Terakhir, dengan demikian, surga nanti tidak ada kawin dan mengawinkan antar malaikat. Digarisbawahi ya, malaikat dan manusia merupakan makhluk yang beda. Roh, ya manusia adalah manusia. Jadi malaikat adalah makhluk roh ya, immortal, genderless, tidak bergender atau berkelamin, jenis kelamin. Manusia adalah punya, namanya daging, pasti punya yang namanya kelamin. Makanya dikatakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, bereproduksilah. Kepada Nuh juga demikian, beranak cuculah. Gak pernah dikatakan kepada malaikat, beranak cuculah. Gak pernah ada. Jadi kesimpulannya adalah pencampuran keduanya tidak mungkin menghasilkan keturunan. Itu hanyalah fiksi atau dongeng yang Bapak, Ibu, dan saya baca. Nanti muncullah kata istilah Nefilim. Nefilim itu adalah orang-orang yang besar, tetapi hasil kawin campur orang saleh dengan orang berdosa, tetapi yang kejahatannya makin besar. Dan tadi kita udah baca dalam Kejadian 6, kejahatan manusia semakin meningkat. Saya buktikan lagi satu pasal, tapi saya tidak tulis di sini. Dalam Kejadian 6 ayat 9, bahwa ya, coba baca ayat Kejadian 6 ayat 13. Satu orang baca. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Kejadian 6 ayat 13 demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, oke. Kan kejahatannya makin merajalela, Pak. Gara-gara apa tuh? Kawin campur dengan keturunan Kain tadi. Ya. Jadi demikian ya, kita sudah mendapatkan satu konklusi bahwa anak-anak Allah yang dimaksud di situ adalah anak-anak dari keturunan Set yang saleh, yang taat, tetapi mengambil atau kawin campur, kawin silang dengan anak daripada keturunan Kain. Salah satunya adalah perempuan yang cantik itu adalah Naamah. Jadilah kawin campur silang, dan jadilah ya kejahatan itu semakin besar dalam pasal 6, dan di dalam pasal 7 dihapus semuanya itu oleh air bah. Demikian paparan saya pada malam hari ini. Ya, kiranya apa yang disampaikan ini bisa memberkati Bapak, Ibu, dan saya, bahwa dalam Kejadian 6 ayat 1 dan 2, anak-anak Allah yang melihat perempuan-perempuan yang cantik itu berbicara tentang kawin silang antara orang saleh dengan orang berdosa, dan menghasilkan perbuatan yang lebih parah atau lebih meningkat lagi dosanya, dan kejahatan itu semakin meningkat. Kejadian 6 ayat 1 dan 2. Demikian paparan saya sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.